بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la rabba siwa wa la ma'buda ghairuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berpuasa hari yang ke-18 bagi yang nampak bulan. Hari yang ke-17 bagi yang tidak nampak bulan. Hari yang ke-11 bagi yang datang bulan. Semoga ibadah kita tahun ini sempurna dan akhirnya mencapai target la'allakum tattaqun. Pasca Ramadan kita semua istiqamah di dalam melaksanakan ibadah sebagaimana ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang kita lakukan. Salawat beriring salam kita haturkan kepada yang mulia, kekasih Allah, manusia agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di salah satu tiang raudhah ada pesan Rasulullah yang ditulis di tiang itu. Barang siapa di antara kita yang dimudahkan rezeki oleh Allah untuk berangkat menunaikan ibadah haji atau umrah, cari di salah satu tiang ada kalimat yang berbunyi, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk pendosa-pendosa besar dari umatku. Syafaatku untuk pendosa-pendosa besar dari umatku. Meskipun kita hari-hari bergelimang dengan dosa-dosa, Rasulullah tetap setia menanti kita di padang mahsyar, siap untuk diberikan syafaat meskipun kita enggak tahu diri, hari-hari bergelimang dengan dosa-dosa. Maka tidaklah berlebihan para ustadz, para tengku, para mubaligh mengajak jamaah, basahilah bibirmu dengan selalu bersolawat untuk yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putra saya baru menyelesaikan kuliah S1 di Mesir. Tanggal 20 Januari yang kau ikut iwo. Ketika berbuka puasa bersamanya di meja makan, bukan di atas meja, kata anak saya, ayah, di Mesir itu menyuna urang medawa, nyen mempepep abah menteng, jaro hana ikut, kalau bertengkar mulut saja, tapi tangan enggak main. Nanti datang orang yang meleraikan, memisahkan. Maka orang yang meleraikan ini berkata,
Ayo, kalian sedang emosi, solawat. Kamu sedang emosi, solawat. Mereka sama-sama bersolawat, lalu bubar, Pak. Jadi ternyata solawat bisa mengendalikan emosional. Jadi dengan selawat selesai. Makanya kalau bapak ibu di rumah bertengkar suami istri, kemenan kah, hanauta kah, ayo solawat. Sallallahu ala Muhammad. InsyaAllah langsung cerai. Maksudnya bubar. Kan cerai. Terkendali emosi. Itu keutamaan salawat bila kita selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ucapan terima kasih, Rasulullah telah bersedia memberikan syafaat di padang mahsyar. Pada subuh kali ini, izinkan saya memberikan tausiah singkat, karena hari ini hari kerja, mengangkat satu hadis ataupun menceritakan satu kisah inspiratif saja. Ada kisah inspiratif yang bisa kita jadikan teladan. Ada seorang waliullah, sufi besar, bernama Abu Yazid Al-Bustami. Barangkali di antara kita membaca riwayat hidup beliau. Kuburnya di Irak. Banyak orang ziarah ke kubur beliau. Siapa Abu Yazid itu? Umur 7 tahun atau belum baligh, beliau sudah solat malam. Umur 7 tahun kamu mulai semayang qiyamul lail, solat malam. Beliau solat malam itu karena mendengarkan pesan yang disampaikan oleh gurunya di pengajian. Ya bu Abu Yazid dia buat guru agaknya ngebaca surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, tegakkan solat malam kecuali sedikit di antara mereka. Jadi Yazid Al-Bustami mendengarkan ayat yang dibacakan oleh guru beliau, bertanya-tanya, siapa yang dimaksud dengan wahai yang berselimut? Kepada Abu Yazid, oh lehbe gewa rumah. Katanya mbak ayah anda beliau, ayah, jelaskanlah kepadaku surah Al-Muzammil yang dibacakan oleh guru saya tadi di tempat pengajian. Wahai orang yang berselimut, wahai yang berselimut, itu siapa ayah? Yang kepegah oleh Allah, hai orang yang berselimut, itu siapa ditujukan? Dijawab oleh ayah Yazid, ya waladi, hadza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud Muzammil itu, wahai anakku, ini adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disuruh salat malam ayah. Qumil laila illa qalila. Berdiri salat malam. Jadi Rasulullah diperintahkan salat malam berarti ayah? Iya nak. Ayah, kenapa ayah tidak salat malam? Ditanya li Abu Yazid, ayah kok enggak salat malam? Jawab ayah Yazid, ya waladi, wahai anakku, ayat itu
buat Nabi Muhammad. Bukan untuk ayah. Yang ayat yang kegelung ke Rasulullah. Cuma beliau yang sanggup solat malam. Beliau dikasih kekuatan oleh Allah. Sanggup solat malam. Ayah enggak sanggup. Ayat itu bukan untuk ayah. Untuk Rasulullah. Oh. Begitu ayah. Begitu. Ayah-ayah leganya aku relah ni Pak. Lalu Abu Yazid besoknya ngaji lagi. Masih pada surah yang sama, di ujung ayat terakhir agak panjang itu menjelaskan jam berapa salat malam. Nanti boleh buka nanti. Di situ tertulis 1/3, 2/3 malam. Itu ayat itu, Pak. Pada pengajian esoknya, pada ayat terakhir terdapat lagi kalimat wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan segolongan orang-orang yang bersamamu. Abu Yazid tambah bingung lagi. Siapa segolongan bersamamu? Pulang Abu Yazid tanya lagi sama ayahnya. Ayah, jelaskan kepadaku siapa gerangan orang yang dimaksud. Segolongan orang, wa ta'ifatun, dan segolongan orang bersamamu. Itu segolongan itu siapa ya ayah? Maka jawab ayahnya Abu Yazid, nah, segolongan itu adalah sahabatnya Rasulullah. Berarti sahabat disuruh salat malam juga. Oh, sahabat juga salat malam? Ya, bersama Rasulullah. Ayah kok enggak salat tahajud? Sahabat Nabi salat tahajud, salat malam. Ayah kok enggak? Nah, ayat itu untuk sahabat, bukan untuk ayah. Kalau ayah anak kenang-kenang bertiga, Pak. Kok enggak ayah? Jadi ayat itu untuk sahabat. Ya. Sekarang Yazid tanya sama ayah. Jadi ayah enggak ikut Rasulullah. Jadi ayah enggak ikut sahabat. Lalu Yazid tanya sama ayah. Ayah lalu mau ikut siapa? Tadi yang pertama untuk Rasulullah, bukan untuk ayah. Ini yang kedua untuk sahabat, bukan untuk ayah lagi. Lalu pertanyaan Yazid, ayah ini mau ikut siapa? Bengih dia, Pak. Le hak berhabar kah? Yang kamu awak tunggu. Yang kamu mang. Le hak berhabar kah? Ayah, tolong kasih tahu sama Yazid. Kenapa ayah enggak salat malam? Rasulullah salat malam. Sahabat salat malam. Kenapa ayah enggak? Tidakkah ayah merasa bahwa itu satu kesalahan ayah? Sadar ayah Yazid. Apa kata kalimat terakhir ayah Yazid? Ya waladi saddaqta. Saddaqta ya waladi. Kamu benar wahai anakku. Kamu benar. Mulai nanti malam ayah akan solat malam. Gembira Abu Yazid. Lalu pesan Abu Yazid, ayah, kalau ayah solat malam, bangunkan Yazid. Jawab lagi ayah Yazid, enggak boleh nak. Ibadah ini untuk orang tua-tua. Enggak boleh kamu. Kamu masih kecil. Masih harus jaga pertumbuhan. Harus tidur cukup. Ibadah ini untuk kami-kami yang sudah tua. Jadi sembahyang malamnya untuk urung duha-duha. Maka jicin kalian sembahyang tarawih tanya Pak. Solar ni mudah urung duha.
Lo tuha. Yang teori ayah Yazid. Sang lo kena ino teori ayah Yazid no tu. Sehingga anak gehu masjid. Termasuk long pak. Long biak ceramah haji jak orang kopi. Anak muda enggak ada. Kemana anak muda? Ide daerah binehkan tu DPRA. Ini tepat kah? Ya. Karena ide ekspres, kilat. Ino high time. Karena ino trip. Ide bagah. Wadduha, Allahu Akbar. Ciri jak anak muda ino ban insya mentang panjang baca ayat nya kai musyawarah aja likut nyo lagi nyo insya hang gemah pakon panjang dah insya mentang lagi nyo pelom tarawih nyai begah lem menan assalamualaikum ikun sampai engkah riba lanjut kek wo nyo menan cas sama-sama dawo pak ni kali kata Abu Yazid. Kata ayahnya Abu Yazid, ini ibadah orang tua. Kamu tidur aja. Jawab Abu Yazid, ayah, kata guru Yazid, nanti hari kiamat, orang yang berpuasa akan kumpul bersama orang yang puasa. Orang yang suka baca Quran akan kumpul bersama orang yang baca Quran. Orang yang gemar bersedekah kumpul bersama orang yang gemar bersedekah. Orang yang sholat malam juga akan kumpul bersama orang yang sholat malam. Yazid ingin kumpul bersama orang yang sholat malam. Bangunkan Yazid untuk sholat malam. Maka umur 7 tahun. Ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun. Artinya belum balik, Yazid sudah mulai sholat malam. Umur 7 tahun sudah mulai sholat malam. Kita 70 tahun mewajib menempat lomba. Pada umur 70. Tung semayang kalau mereh lom. Baik pegang semayang, metung semayang kalau mereh lom. Yazid 7 tahun sudah solat malam. Suatu hari di tengah kebiasaan solat malam muncul kemalasan dalam diri Yazid. Biasanya solat tahajud sampai 100 rakaat. Semalam tiba-tiba suatu malam beliau solat tahajud baru 4 rakaat udah mulai berat badan, mulai muncul kemalasan, gehon badan, nggak sanggup cuma 4 rakaat malam itu. Pada paginya Yazid Al-Bustami bertanya kepada bundanya, Mama, long biasa aku semayang 100 rakaat semalam. Tapi pakan beklam long, put boh rakaat long semayang, kagahon badan. Udah nggak sanggup lagi. Jawab Bunda Abu Yazid, kenapa kamu malas? Berarti kamu sudah meninggalkan kesolehanmu? Bukan Bunda. Malah saya bertanya balik, apa yang Bunda kasih makan buat saya? Pakan lung berat tak usah main tahajud, penebi makanan ke lung. Halalkah Bunda? Haramkah Bunda? Jawab sang Bunda Abu Yazid, nak, makanan yang saya berikan kepadamu dari keringat mama cari rezeki, halal. Ma, baju yang Yazid pakai ini, yang Bunda beli, apakah halal apa haram? Kenapa saya berat beribadah? Halal, nak. Itu keringat mama, mama berjuang untuk engkau. Mak, ketika mama cuci baju Yazid, sabun yang mama pakai halal apa haram? Baru teringat mama Abu Yazid. Oh ya, ini yang lupa mama. Pada waktu mama mau cuci bajumu, sabun habis. Maka mama colek sabun orang tanpa minta izin. Mama cuci bajumu, wahai Yazid. Baru Yazid berkata, inilah yang menyebabkan tubuh Yazid berat untuk ibadah malam ini.
karena baju yang Yazid pakai dicuci dengan sabun yang tidak halal. Terima kasih.